إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keduanya lah kita bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, maka kita berbicara tentang akidah dan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginformasikan, mengabarkan kepada kita tentang kesucian, kehormatan, kedudukan dan keistimewaan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa bagi kita umat Islam. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama bagi umat Islam, dan tidaklah hal ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat pertama bagi umat Islam, melainkan untuk menguji kaum muslimin pada waktu itu, siapakah di antara mereka yang setia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kemudian arah kiblat itu dipindahkan kepada Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 sampai 144, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah." Dan tidaklah kami jadikan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat pertama yang engkau menghadap kepadanya wahai Muhammad, melainkan untuk menguji siapakah di antara kaum muslimin yang setia mengikutimu dan siapakah di antara mereka yang berbalik ke belakang mengkhianatimu. Dan tidaklah perpindahan arah kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian dipindahkan oleh Allah mengarah kepada Ka'bah, melainkan hal itu cukup berat bagi umat Islam atau kaum muslimin pada waktu itu, tetapi mudah bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketika terjadi awal mula perpindahan kiblat, ada golongan orang-orang munafik, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka mencela kaum muslimin, mengomentari, menyinyiri kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak istiqomah, artinya plin-plan. Kenapa mereka pindah arah kiblat? Allah firmankan, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh dari kalangan munafik, musyrik dan Yahudi, mereka mengomentari kaum muslimin. Apa yang menyebabkan mereka berpindah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis kemudian berpindah mengarah kepada Ka'bah?
Tetapi demikian, kaum muslimin tidaklah melakukan suatu perbuatan tindakan melainkan di sana karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melatar belakangi mendorong kaum muslimin pada waktu itu berpindah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Wahai Muhammad, sungguh kami telah melihat dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, sering melihat ke arah langit, menunggu datangnya wahyu kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang perpindahan arah kiblat. Maka sungguh hari ini, kata Allah, kami pindahkan arah kiblat itu ke arah Ka'bah yang mana engkau lebih sukai dan lebih engkau ridhoi dan cintai. Jadi Nabi kita Muhammad SAW lebih senang kalau arah kiblat itu menghadap kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai saat ini, kata Allah, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat yang baru, yaitu Masjidil Haram, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Masya Allah. Tetapi demikian kemuliaan, kesucian, kehormatan Baitul Maqdis yang mana dahulu menjadi kiblat pertama umat Islam, kehormatan kesuciannya tetap terjaga, masih ada hingga hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai tempat pijakan transit Nabi SAW sebelum beliau dinaikkan ke langit menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah wahyu salat 5 waktu. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, yaitu Muhammad SAW, dari Masjidil Haram diperjalankan menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang mana sekitarnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian dari situlah Nabi SAW dimi'rajkan, dinaikkan ke langit untuk menerima perintah wahyu perintah salat 5 waktu. Masya Allah. Maka ini menunjukkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa memiliki kedudukan, kesucian, kehormatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai berhenti di situ, Nabi SAW melalui sabda-sabdanya menginformasikan kepada kita selaku umatnya. Ketika Nabi menyebutkan tentang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak lupa Nabi menyebutkan tentang Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, supaya kita umat Islam perhatian juga dengan Baitul Maqdis. Nabi SAW bersabda, La tushaddu ar-rihal illa ila salasati masajid. Tidaklah boleh seseorang melakukan berlelah-lelah perjalanan, bersusah payah di dalam melakukan perjalanan, mengorbankan harta raga, kecuali untuk menempuh perjalanan menuju 3 masjid untuk ibadah di sana. Al-Masjidul Haram, yang pertama adalah Masjid Al-Haram, yaitu Mekah, Ka'bah yang ada di Mekah. Wa masjidi hadza, dan masjidku ini, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah, wal Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Nabi menganjurkan kepada umatnya supaya mengunjungi Al-Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Dan di dalam sabdanya yang lain, As-salatu fi al-masjidil haram bimi'ati alfi salah. Salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat lebih utama daripada salat yang dikerjakan di masjid-masjid yang lain. Was-salatu fi masjidi hadza bi alfi salah. Dan salat yang dikerjakan di masjidku ini, di Masjid Nabawi di Madinah, itu pahalanya 1000 kali salat yang dikerjakan di masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Was-salatu fi al-masjidil aqsa awil baitil maqdis bi 500 salat.
dan salat yang dikerjakan di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, maka pahalanya adalah 500 kali lipat melebihi salat-salat yang dikerjakan di selain Masjidil Aqsa. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran dan yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa merupakan kehormatan bagi kita umat Islam, merupakan kesucian bagi kita umat Islam, yang mana kita harus wajib memiliki perhatian kepada apa yang telah dihormati, disucikan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabdanya Nabi SAW, beliau bersabda, wala ni'mal musalla, Masjidil Aqsa adalah merupakan sebaik-baik tempat untuk salat. Wa huwa ardul mahsyari wal mansyar, dan di sanalah bumi di mana manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Wala yatiyanna 'alan nasi zamanun la maudi'u qausir rajul min haitsu yara baital maqdis khairun lahu au ahabbu ilaihi minad dunya jami'an. Masya Allah. Dan sungguh akan datang suatu zaman, dan zaman itu adalah zaman sekarang. Seseorang yang memiliki satu busur ukuran, satu busur panah, memiliki tanah seukuran seperti itu, sebusur tanah, itu lebih baik baginya dan lebih dia cintai daripada memiliki dunia seluruhnya. Masya Allah. Seseorang yang memiliki tanah di Palestina, yang mana dari situ dia bisa menyaksikan, melihat Baitul Maqdis, itu lebih baik baginya dan lebih dia cintai daripada dunia dan seluruhnya. Allah Akbar. Sehingga tidak heran jika sekarang lihat saudara-saudara kita kaum muslimin dengan gigih berjuang mempertahankan kehormatan Baitul Maqdis, mempertahankan kehormatan kesucian Masjidil Aqsa. Bahkan kita lihat video-video yang beredar ketika mereka ditangkapi oleh tentara-tentara Zionis laknatullah alaihim, mereka justru tersenyum. Masya Allah. Karena mereka sedang menjaga kehormatan, kesucian Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang telah disucikan, diagungkan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bangga menjaga tanah air mereka karena memang itu lebih baik bagi mereka dan lebih mereka cintai meskipun harus berkorban nyawa. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang memiliki kedudukan, keutamaan yang luar biasa di sisi Allah, sampai-sampai dahulu sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad rahimahumallahu taala, meskipun dinilai dhaif oleh beberapa ulama mengenai derajat hadis ini, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan la ba'sa bih, yaitu sanadnya masih normal, tidak mengapa untuk disampaikan kepada kaum muslimin sebagai motivasi untuk melakukan amal kebaikan. Maimunah, hamba sahaya Nabi SAW, pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Ya Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Berikan nasihatmu, arahanmu kepada kami, hak kewajiban apa yang harus kami tunaikan kepada Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, ituhu wa sallu fihi, datanglah kepadanya dan sholatlah di dalamnya. Masya Allah. Tapi kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa ilam ta'tuhu wa tusallu fihi fab'asu lahu zaitan yusraju fi qanadilihi. Masya Allah. Tetapi jikalau kamu tidak bisa datang mengunjungi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan tidak bisa sholat di dalamnya, maka kirimlah kepada orang-orang yang ada di sana, saudara-saudara muslimin yang ada di sana, kirimlah kepada mereka minyak-minyak yang dengan minyak-minyak itu mereka bisa menyalakan lampu-lampu, lentera-lentera yang ada di sekitar Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Artinya kita kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk turut serta di dalam menjaga, memakmurkan kesucian,
kehormatan Baitul Maqdis. Sampai-sampai Nabi SAW paling tidak umat Islam mengirimkan minyak-minyak yang dengan minyak itu lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa tetap menyala sebagai tanda bahwasanya Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu masih ada di sana. Allahu Akbar. Dan dalam redaksi Imam Ahmad, Maimunah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita man lam yutik ayatahammal ilaihi." Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang dia tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa, tidak bisa datang kepada ke Baitul Maqdis? Kata Nabi SAW, "Fal yuhdi ilaihi aulahu zaitan yusraju fihi, fa innahu man ahda lahu zaitan kaman shalla fihi." Masya Allah. Jadi barang siapa yang belum mampu datang ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya, maka hendaknya dia tidak sungkan untuk mengirimkan apa yang bisa dia kirimkan ke Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, meskipun hanya berupa minyak untuk menyalakan lampu-lampu atau lentera yang ada di sana. Karena sesungguhnya barang siapa yang menghadiahkan, mendonasikan, mengirimkan sesuatu yang bisa dipakai di sana, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di dalamnya. Masya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mensucikan, menghormati, mengutamakan dan mengistimewakan Masjidil Aqsa dan atau Baitul Maqdis, dan kemudian memerintahkan kita supaya turut serta di dalam menjaga kehormatan kesucian Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dan sekurang-kurangnya yang bisa kita lakukan adalah kita mendonasikan atau mengirimkan sesuatu yang bisa kita kirimkan ke sana. Itu dari harta-harta yang kita miliki, harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, yang mana mudah-mudahan dengan harta yang kita kirimkan ke sana, itu bisa membantu saudara-saudari muslimin kita di dalam menjaga kehormatan dan kesucian Baitul Maqdis dan Masjidil Haram, yang mana mudah-mudahan ini kelak bisa menjadi alasan atau jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, apa peranmu di dalam menjaga kehormatan kesucian Baitul Maqdis? Maka mudah-mudahan kita bisa menjawab, ya Allah, telah kami gelontorkan harta sekian untuk membantu saudara-saudari muslimin kami yang berjuang di dalam membela, menjaga kehormatan kesucian Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari muslimin kita di Masjidil Aqsa atau di Palestina, mereka telah banyak kehilangan kepedulian, perhatian dan keadilan dari mata dunia yang mana katanya menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Tetapi apa nyatanya banyak dunia yang terdiam, yang tidak mau berbicara mengenai tragedi yang terjadi kepada saudara-saudari muslimin kita di Palestina. Maka jangan sampai mereka kehilangan perhatian dan kepedulian dari kita kaum muslimin sebagai saudara mereka. Kita kaum muslimin tidak hanya sekedar menjunjung HAM, tetapi bagi kita kaum muslimin menegakkan hak asasi manusia merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan di dalam kitabnya surat Al-Maidah, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang dia berusaha untuk menjaga kehidupan satu jiwa manusia saja, maka seolah-olah dia telah
berusaha menjaga seluruh jiwa manusia yang ada di dunia ini. Masya Allah. Maka kita kaum muslimin harus perhatian kepada nyawa-nyawa saudara-saudari kita, khususnya kaum muslimin yang ada di Palestina, yang mana hampir tiap hari darah mereka bertumpahan. Seorang anak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ayahnya ditembak di depan matanya. Dan seorang ayah menyaksikan anaknya di depan matanya ditembak. Dan kita kaum muslimin, kaum mukminin, Nabi SAW menggambarkan masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasad. Orang-orang yang beriman, orang-orang kaum muslimin di dalam kasih sayang, perasaan cinta, perhatian itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu adwun tada'a sairul jasad. Apabila ada satu anggota badan, anggota tubuh yang terluka, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan. Dan itulah harusnya kita ikut merasakan kepedihan, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudari muslimin kita yang ada di Palestina di dalam menjaga, membela kehormatan kesucian Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita, memberikan taufik kepada kita, kita bisa mendonasikan bagian harta kita untuk saudara-saudari muslimin kita yang ada di sana, maka niatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kabarkan hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah ditanya tentang ayul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kemudian menjawab, as-shalah ala waktiha. Salat tepat waktu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan lagi, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga Nabi SAW menyebutkan al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di lain kesempatan Nabi SAW pernah ditanya oleh orang yang lain, kalau tadi amalan yang paling dicintai Allah, kalau yang ini pertanyaannya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW kemudian bersabda, al-imanu billah wa rasulih, yaitu iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, amalan yang paling utama di sisi Allah adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-hajju al-mabrur, amalan yang paling utama di sisi Allah adalah haji mabrur. Masya Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya jihad memiliki kedudukan di sisi Allah sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah dan sebagai amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, peluang untuk berjihad di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala secara real nyata, ini kita berbicara secara real nyata, perang melawan musuh, itu tidak mungkin ada di sini, atau belum mungkin ada. Tetapi saudara muslim kita yang ada di Palestina, itu hampir terjadi tiap hari, jihad melawan musuh yang nyata di depan. Dan supaya kita bisa mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tadi di antaranya kita sebutkan, kita membantu mereka dengan harta-harta kita. Nabi SAW bersabda, Masya Allah, ini hadis sangat indah sekali, sangat jamil sekali, Masya Allah. Kata Nabi SAW, man jahaza gozian faqad goza. Masya Allah, hal sederhana yang setiap kita pasti bisa melakukannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu persiapan bekal untuk orang yang berperang, berjihad di jalan Allah, faqad goza, maka dia telah mendapatkan pahala seperti orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad goza. Dan barang siapa
yang menyantuni keluarga, yang mana kepala keluarganya sedang berjihad di jalan Allah, mempertaruhkan nyawanya, dia meninggalkan keluarganya, dan keluarganya kita yang menyantuni kebutuhan hidupnya, kita gelontorkan harta untuk mereka. Kata Nabi SAW, faqad goza, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Masya Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai saat ini, hari ini, kita mengunci rapat kantong kita, dompet kita. Kita keluarkan sebanyak apa yang bisa kita keluarkan untuk saudara-saudara muslimin kita yang ada di Palestina. Yang mana mudah-mudahan harta yang kita keluarkan itu bisa menjadi nilai pahala jihad kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita doakan saudara-saudara muslimin kita yang ada di Palestina supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan langkah mereka di dalam perjuangan mereka menjaga kehormatan kesucian Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang wafat di antara mereka sebagai syahid syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati dosa-dosa kita atau kurangnya perhatian kita terhadap saudara-saudara muslimin kita yang ada di Palestina. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din a'dana a'da'aka ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma unsurhum ya qawiyyu ya aziz. Allahumma alaika bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa mazzik mulkahum kulla mumazzak innaka antal qawiyyul aziz. Allahumma mujriyas sahab munzilal kitab hazimal ahzab uhzuhum innaka ala ma tasha'u qadir. Rabbana Afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.